sampean di zaman ini apa yang sampean lihat ulah orang-orang yang mengaku sebagai orang yang mengaku sebagai pendakwah agama, tapi perilakunya banyak yang tidak baik. Sehingga apa yang terlihat oleh sampean yaitu ibaratnya sampean mancing mujair di kolam emas. Ini ada kolam emas atau kolam emas. Tapi sampean pengen mancing mujair, pasti yang dapatkan emas. Ikan emas. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Otomatis ketika ada pencurian pasti orang Islam. Ada copet pasti orang Islam. Di Thailand mayoritas Buddha. Kalau ada copet pasti orang Buddha. Mayoritas itu. Loh iya. Yang pernah lagi memang kebetulan itu. Ya. Enaknya kita orang Islam. Ya. Ya, cuma Ya kalau sampai hidup di sana akan seperti itu. makanya di Indonesia itu yang lumayan baik kan. Makanya kita harus bebaskan diri kita melampaui semuanya. Nah, kalau sampai di Thailand semuanya Buddha. Ketika ada maling tertangkap orang Buddha. Ketika ada orang diperkosa orang Buddha. Yang diperkosa Buddha. Memang semuanya Buddha. Jadi cara menyimpulkan. Benar ya. Di India Hindu semua di sana. Maka kalau kita melihat segala sesuatu apa yang terjadi di sana pasti Hindu. Makanya ketika sampai mancing di kolam emas, ya dapatnya emas terus. Iya. Logis. Salam cerdas selaras, para pecinta Hyang Weldo TV dan para kandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat setiap persoalan kehidupan manusia dalam perspektif dan dalam kajian spiritualitas secara substansial metaontologis. Hyang Weldo TV di satu sisi, di samping ingin mengangkat dan memurnikan spiritualitas dari persoalan-persoalan aksidental yang tidak ada korelasinya dengan spiritualitas itu. Di sisi yang lain, berkat keuniversalan spiritualitas yang tidak terbatas, yang melampaui semua pengetahuan dan pengalaman manusia, sehingga spiritualitas dapat dijadikan jalan tengah atau jembatan penghubung yang dapat menyatukan semua perbedaan yang ada di dalam pengetahuan konseptual maupun pengetahuan fenomenal, dan bagaimana menempatkan keduanya secara substansial dalam perspektif spiritualitas sebagai langkah edukatif meningkatkan kecerdasan dan kesadaran spiritualitas bangsa dan umat manusia di mana saja dan kapan saja. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pecinta Hyang Weldo TV dan para kandapan di mana saja berada yang setia mengikuti dan mendukung setiap konten kajian pencerahan Hyang Weldo TV. Dan jangan lupa saran-saran serta komentarnya demi kebaikan kita semua dan demi kemajuan Hyang Weldo TV. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari Hyang Weldo TV. Itu kita mengiyakan ataupun menolak, kedua-duanya sama-sama karma. Gitu. Jadi mengumpat orang itu juga karma ya? Semua. Ya, Jadi tidak ada satupun yang lepas dari karma. Di media sosial kita mengumpat suatu agama ya, orang tertentu. Iya. Itu juga karma ya? Iya, semuanya berkarma. Jadi
itu tanggung jawab. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan, sekecil apapun. Kayak minum gini ya juga karma ya. Hah? Minum kopi juga karma. Ya, karma juga. Ya kalau kita teliti ya. Kan, biasanya kan umur 40 ke atas kena diabetes kan nggak boleh minum manis banget. Ya semua itu kan ada karma. Ada. Tapi ya kebanyakan karma yang disebut karma itu ketika ada orang lain, tapi sebetulnya tanpa orang lain pun bisa ada karma. Apapun yang kita lakukan, bahkan berpikir sekalipun juga semuanya berakibat karma. Dan karma biasanya paling cepat itu ketika kita ada hubungan dengan orang lain. Itu baru karma. Tetap saja apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, semuanya memiliki efek karma. Yang dipahami orang tuh karma itu kejelekan ya, nah. Tapi karena keterangan ini yang ini jelek atau baik itu karma ya? Jelek baik atau buruk yang kita lakukan semuanya karma. Tapi yang namanya karma selalu memiliki dampak, ya, selalu memiliki dampak yang dirasakan secara subjektif itu buruk, ya. Jadi semua karma baik atau buruk yang kita lakukan itu dampaknya buruk secara subjektif, secara psikologis. Seperti yang pernah yang bilang kan dalam ceritanya Mas Yadi kan, dalam ceritanya Mas Yadi ini diulang lagi nih, ya. Mas Yadi ini pernah nolong orang. Dia tuh sering cerita kalau dirinya tuh pernah mengalami yang namanya kecelakaan luar biasa gitu kan. Dalam kecelakaannya itu dia senang yang menolong wanita. Kemudian dia juga merasa semacam ada sedikit bersyukur barangkali ya, bersyukur dan mungkin sedikit bangga gitu kan. Sehingga kisah kecelakaannya itu diceritakan berulang-ulang gitu kan. Sampai dia meresponnya gitu kan. Sampai bilang, jadi sampean tahu kenapa sampean mengalami itu? Gak tahu katanya. Ya sampean mengalami kayak gitu karena sampean sendiri yang menginginkannya. Loh kok bisa? Nah gitu. Masa orang ingin celaka ya kan? Tapi kalau yang bilang bahwa kecelakaan itu sampean sendiri yang menginginkannya, loh kok bisa? Kan nggak logis kan kalau kita mengatakan bahwa kecelakaan itu sebenarnya kita inginkan. Coba sekarang sampean sebelum tabrakan, sebelum sampean mengalami kecelakaan, apa yang ada dalam pikiran sampean? Ya coba untuk merenung sebentar. Dia bilang rasanya tidak ada pikiran apapun sebelum terjadi kecelakaan. Oke, sekarang sampean pernah melihat kecelakaan? Iya, pernah. Saya lihat kecelakaan itu. Bahkan pada saat itu saya lihat seorang wanita terlempar 2 meter dari badan jalan dan tidak ada seorang pun yang mau turun tangan untuk menolongnya. Terus apa yang sampean lakukan? Ya saya tolong dia. Gitu. Saya nggak tega melihatnya.
Oke, sekarang yang ingin tanya, pada saat sampean menolong, apa yang terlintas dalam pikiran sampean? Memang pada saat menolong bagus, tapi kemudian bisa tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita. Ya, terlintas dikit dan cepat sekali. Ya, barangkali kalau nanti itu terjadi pada saya, mungkin ada yang menolong saya, gitu. Itu yang terlintas cepat, dan itu tidak terasa sampai dia mengatakan nggak ada pikiran itu. Nah, terus yang bilang perbuatan sampean menolong orang ini kan perbuatan yang baik, ya. Dan Tuhan berjanji, barang siapa kamu melakukan kebaikan, maka Tuhan akan membalas dengan cara yang sama. Nah, dia kan membuat kebaikannya kan menolong orang celaka. Iya. Maka kebaikannya dia kan harus dibalas. Caranya membalas gimana? Ya harus dikondisikan, harus apa? Harus dikondisikan dalam posisi yang sama. Artinya apa? Dia harus celaka, baru kemudian ditolong. Bagus nggak itu ditolong? Bagus kan? Nah, celakanya yang kan nggak enak. Bisa dipahami. Berarti kita itu, ya saya masih ingat pesannya yang itu, kalau melakukan sesuatu jangan sampai pikiran ikut-ikutan. Nah, seperti yang pernah yang bilang bahwa kita harus senantiasa waspada terhadap pikiran. Biasanya pikiran itu selalu memberi nilai, selalu membuat penilaian, selalu menyimpulkan, selalu banyak yang keluar dari pikiran kalau dia melihat sesuatu. Maka pada saat kita melakukan kebaikan atau melakukan apapun, yang harus kita waspadai pikiran kita. Nah, kalau ketepatan kita pas pikiran kita berbicara kayak gitu, ya kita harus segera hati-hati, harus diwaspadai. Jadi caranya gini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, jangan ada pamrih. Ketika kita melakukan apapun juga, kemudian kita ada pamrih, itu yang disebut karma. Jadi kalau kita melakukan apapun ikhlas, baru itu yang di agama itu kan ada istilahnya itu, orang kaya itu sebagian hartanya itu ada haknya orang miskin. Contoh saya kaya, saya memberikan ke orang yang tidak punya itu, saya tidak ada pamrih, tapi karena ini haknya, memang haknya dia, di dalam hati misalkan, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak pikiran karena nanti kalau kotoran ini saya timbun, kotorannya ini berdampak ke saya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya lakukan semuanya secara spontan. Jadi kita membiasakan diri untuk melakukan apapun secara spontan. Ya, yang biasanya itu, ya ini masih saya baru belajar itu, kalau ada niat baik tapi kadang saya ada pamrih, gak jadi saya lakukan. Tapi kalau spontan saya lepas. Ya, bagus. Menghindari karma itu tadi. Ya, bagus. Ya. Katakanlah misalnya Mas Eko ini ke mesin saya, nih contoh, ada makanan atau misalnya ada apa, langsung tak kasih kan, pakai mikir saya. Bagus. Mikir saya gak pikir ini mau ngapi gak, pokoknya langsung tak kasih. Iya, bagus. Biar gak. Kayak kalau kita ingat
kalau kita ingat cerita kisahnya salah satu sahabat Rasulullah yang namanya Ali, pernah ya dengar ceritanya Ali ketika perang. Pada saat dia itu perang, dia tuh kan yang namanya perang itu kan kalau tidak membunuh akan dibunuh. Ya kan, ya namanya orang tarung ya kan. Nah, ketika Ali mau dibunuh tuh mampu menghindar, ya. Dan dia posisinya sama-sama si malakama itu. Malakama, ya. Ya. Kalau dia nggak bunuh, dia terbunuh. Nah saat itu dia posisi sudah ingin membunuh. Nah, pada saat gini Ali diludahi sama musuhnya. Diludahi. Nah gara-gara diludahi, Ali gak jadi membunuh. Kenapa ya? Hah? Karena dia takut membunuhnya bukan karena perang membela agama, tapi karena marah gara-gara diludahi. Nah, ini hal yang kecil. Dia takut kalau membunuhnya itu memang karena dia sedang membela kebenaran, bagus. Tapi gara-gara dia diludahi, marah. Ini egonya yang keluar. Sudah beda. Nah ini karena cerdasnya Ali, sehingga dia padahal ketika dia nggak bunuh kan posisinya bahaya ya. Kalau misalkan gini, ya ini hanya sekedar contoh. Di Indomaret itu ada perampokan lah. Kalau ibu-ibu dirampok 2 orang laki-laki. Kebetulan dia tidak kuasa untuk membela diri. Ada saya tak pukul pakai paping kepalanya, kira-kira apa karma untuk saya, misalkan seperti itu. Semua kalau dilakukan secara spontan, tidak ada karma. Tidak ada karma, tanpa dipikir. Iya, spontan. Sakno langsung puas. Spontan. Ya itu pikiran nggak ikut-ikutin. Iya, makanya kita harus membiasakan diri spontan. Jadi yang disebut ikhlas itu spontan. Ikhlas itu spontan. Iya. Gak mengharap sesuatu ya. Tidak mengharap. Iya, ikhlas itu spontan. Di sana tidak ada perhitungan. Tidak ada perhitungan dan tidak ada perencanaan. Berarti kayak orang buang air besar. Seperti itu. Seperti orang buang air besar. Orang buang air besar itu kan nggak ada rencana. Dan kalau memang sudah waktunya, ya nggak bisa nolak. Itu spontan tuh di sana, ukuran spontan. Tidak ada perencanaan, tidak ada perhitungan. Nah itu kalau orang Jawa bilang sak termong lakoni, mengalir. Dan karma biasanya karma itu juga termasuk nanti kita akan lahir di mana, kita lahir dari orang tua bagaimana, kita lahir jadi bangsa apa. Nah semua itu karma. Berarti ingat ya, kita dulu umpama kita Jawa, belum tentu kita nanti suatu saat lahir kembali itu bukan Jawa lagi. Tergantung pada kekuatan pikiran dan peristiwa. Karena pikiran seringkali membawa kita. Oh iya ya, itu yang sering saya lihat itu. Kadang saya tuh melihat orang, kok saya tuh pernah lihat orang ini di mana, kok kayaknya pantasnya kok kayak begini, kok gitu. Gimana maksudnya? Seolah-olah itu saya pernah kenal gitu loh ya. Oh, orang itu baru saja ketemu gitu, tapi seolah-olah baru. Ya, kadang udah lama ya, kok saya sok kenal gitu. Ya mungkin itu bisa saja apa yang disebut sama orang-orang sebagai peristiwa deja vu. Deja vu.
Dejavu itu baru saja ketemu orang itu, tapi seolah-olah sudah lama. Ya, kayak mengenal sang familiar. Nah, kayak sudah lama kenal. Ya itu peristiwa semacam itu orang seringkali menyebutnya dejavu. Dejavu itu bisa terjadi mungkin dalam kehidupan sebelumnya sampai pernah bertemu. Dalam kehidupan sebelumnya, dalam reinkarnasi sebelum saat ini gitu, mungkin pernah bertemu. Oh ya, kayak saya tuh lihat mertua saya itu yang laki-laki kayak kenal gitu aja. Kayak sok familiar gitu. Iya. Kayak nggak asing gitu loh yang tingkah lakunya itu kayak nggak asing gitu. Bisa saja dulunya teman, atau bisa saja dulunya anak. Bisa saja dulu dia jadi anak kita, sekarang jadi mertua kita. Gantian gitu ya. Bisa seperti itu. Bulat ya. Nggak bulat. Ya tergantung pada, mungkin kalau sampean misalnya satu contoh, sampean terlalu tidak menghargai orang tua sampean, meremehkan apa istilahnya fungsi kebapaannya. Suatu ketika sampean akan lahir kembali, mungkin jadi bapaknya sampean. Jadi bapaknya lagi. Iya. Saya jadi bapaknya. Jadi bapaknya sampean itu. Terus sampai nggak dianggap. Ya, jadi istilahnya bapaknya anaknya sampean itu jadi bapaknya sampean jadi anak dalam kehidupan yang akan datang. Oh mas itu terus putar gitu ya. Iya, ya nggak seperti itu, tergantung pada bagaimana kondisi jiwa kita antara senang dan susah, suka dan duka. Kita kan hanya dipermainkan oleh suka dan benci pikiran kita sendiri, dan kita dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Kalau saya itu kadang kalau kumpul sama orang tua itu sering keras ya, tapi kalau jauh itu rukun. Itu gimana ya? Ya seperti itulah. Orang bilang gimana Pak Adris? Kalau jauh rasanya seperti roti. Kalau dekat kayak tai gitu kan. Kayak kucing itu. Ya. Kucing itu eker ada. Orang bilang kalau jauh mampu wangi, kalau dekat mampu tai. Kalau jauh bau wangi, kalau dekat bau tai. Itu watak manusia seperti itu. Harusnya dalam segala hal, ya. Suami istri, dua orang kekasih pun gitu. Kalau jauh mesra, begitu dekat banyak tengkarnya. Nah ini harus diselidiki, apa sebetulnya yang membuat kita bertengkar. Apa yang membuat kita jadi mesra. Itu udah hampir semua orang ya. Nah itu bisa dibalik. Kalau kita tahu begitu, dibalik. Apa yang menjadi kebaikan pada saat kita berjauhan itu apa? Kita lakukan pada saat kita berdekatan. Apa yang buruk pada saat kita berdekatan? Apa? Itu bisa kita pelajari. Makanya orang seringkali masuk ke dalam lingkaran setan. Kalau dekat bertengkar, akhirnya dia merindukan suasana yang ternyata berpisah itu lebih indah gitu daripada pertemuan, ya akhirnya dipisahkan. Dan manusia seringkali seperti itu tanpa disadari. Jadi ketika keterpisahan itu terjadi, mereka nggak tahu dari mana datangnya ini. Tapi manusia nggak pernah bisa belajar. Ya sama dengan orang kalau bisnis tuh, kalau kebanyakan order ngersulo, wah, Betul kabeh awake. pegel kabeh kapan istirahat iki.
saya alami itu. Saya begitu orderan sepi. Waduh, sepi ini rek, kapan orderan teko lo? Dikasih istirahat gak dinikmati. Ya, Rasulullah. seperti saya juga ya. Saya juga gitu ya. Nah, itu namanya lingkaran setan. Terus gimana ya? Harusnya nikmati. Ya harus dinikmati. Kalau kita, makanya kalau kita nggak ada orderan, anggap kita dikasih libur sama Tuhan. Nikmati, Ya, syukuri. kayak sekarang itu saya menikmati Nah. sekali. Begitu kita dikasih order, dikasih kerjaan, juga nikmati. Jangan Rasulullah. Bersyukur. Sehingga kita nggak masuk di lingkaran setan. Orang-orang seringkali reinkarnasi itu kan juga berputar-putar. Dari A ke B ke C, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, balik lagi ke A. Musuhnya ya gitu-gitu cuma orang-orang itu aja. Ya, ini satu contoh ini, mungkin satu contoh nih ya. Ini tentang reinkarnasi dengan keinginan manusianya. Ya. Satu contoh seorang pemecah batu. Ya. Ini ada seorang pemecah batu. Dia kerjanya tiap hari hanya mecahin batu. Batu besar dipecahin jadi kecil-kecil, kemudian dijual. Dia carinya di kali-kali ini. Kalau kita ke Malang, ke dekat sungai-sungai di sana banyak orang-orang yang memecah batu itu. Ya, yang kadang-kadang kalau melihat itu sayang. Batu bagus-bagus mereka gali, mereka pecahin, jadi kecil-kecil dibawa ke mana? Ke kota dijual. Nah, para pemecah batu ini ketika kepanasan ngersulo dia. Waduh. Apalagi pas lewat seorang raja. Seorang raja lewat kan ditandu ya kan? Ditandu. Kemudian ada yang mayungi gitu kan? Wah, langsung dia punya keinginan, wah enak rek jadi raja, gak kepanasan duduk ada yang mayungi, kan gitu. Singkat cerita dalam dirinya tuh ada keinginan besar, dan itu bukan keinginan lagi, kerentak. Tahu kerentak? Nah, kadang-kadang kerentak itu bisa menjadi kejadian, ya. Kerentak. Singkat cerita dia jadi raja dalam kehidupan selanjutnya. Ketika dia jadi raja, otomatis yang terpikir dia kuasa. Ya, dia kuasa. Semuanya harus tunduk pada dia. Tapi ketika dia berpikir tentang kuasa semuanya bisa ditundukkan, ada satu yang nggak bisa dia tundukkan, matahari. Matahari nggak bisa ngikuti perintahnya. Dia merasa matahari lebih kuat dari dirinya. Ternyata seorang raja nggak punya kuasa apa-apa terhadap alam. Maka otomatis dia merasa jadi matahari mungkin lebih baik. Gitu kan? Nah, singkat cerita ini hanya sebagai cerita aja ya, sebagai metafor. Singkat cerita, dalam kehidupan selanjutnya dia jadi matahari. Nah, matahari ini kan merupakan bola cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Tidak ada satupun kegelapan yang bisa melawannya, gitu kan. Tapi manakala ada awan hitam yang beriringan menghalangi cahayanya dia, nah, wah itu ngalang-ngalangnya aku ya awan hitam gitu. Dia merasa terhalangi dan gak mampu untuk mengusir awan hitam ini.
Jadi merasa nih awan hitam ini seolah-olah kok lebih berkuasa, nggak bisa diatur. Ya, nah ini singkat cerita, dia akhirnya jadi awan gitu kan, pada kehidupan selanjutnya. Nah pada saat dia jadi awan, kemudian awan hitam itu memenuhi seluruh angkasa, akhirnya jadi hujan, ya kan? Kemudian hujan membanjiri bumi dan semuanya hanyut oleh kekuatan air tadi. Semuanya hanyut. Nah ada yang tidak hanyut, batu. Ada gak hanyut? Batu. Loh, kok ini gak bisa hanyut ini batu? Ternyata batu ini kuat sekali. Nah, singkat cerita, jadi batu dia. Nah ketika dia jadi batu, merasa wah akulah yang terkuat, mungkin gak ada yang bisa. Nah ketika dia jadi batu, nah, tiba-tiba datang pemecah batu. Sama pemecah batu dipukul, toy, pecah. Akhirnya gimana? Wah ternyata yang kuat pemecah batu. Muter lagi ya. Muter lagi. Itu namanya lingkaran setan. Gak pernah puas hati. Dia gak pernah puas. Dia selalu mengeluh dengan keadaan. Dia selalu membuat perbandingan. Dia gak mampu melihat nggak mampu melihat dirinya itu selalu dipenuhi segala keinginannya. Harusnya kan bersyukur, tapi dia nggak pernah puas dan selalu membuat perbandingan. Ternyata ada yang lebih kuat dari aku. Nah seperti itu. Makanya kita jangan sampai masuk ke dalam lingkaran setan. Dalam kehidupan kita juga seringkali juga masuk ke dalam lingkaran setan. Banyak, terutama para perantau ya. Biasanya orang seringkali muter-muter itu karena lingkaran setan juga. Biasanya orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang gak puas dengan kehidupan, kan gitu. Waduh, urip nang Surabaya wis kok angel ngene rek. Coba-coba hijrah ke Jakarta, mungkin di sana banyak pekerjaan. Tidak, dia dalam pandangannya dia Jakarta mungkin banyak kesempatan, banyak peluang, banyak uang. Akhirnya yang dipikirkan Jakarta, apa yang dihadapi di Surabaya menjadi kecil. Jakarta jadi gede. Surabaya jadi kecil. Nah, singkat cerita dia pindah ke Jakarta. Nah, mungkin di Jakarta hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa saat saja dia merasa oke, merasa dia ada peluang di mana-mana. Mungkin dia mendapatkan pekerjaan di sana. Tapi akan terjadi lagi yang namanya ketidakpuasan, selalu membuat perbandingan. Apalagi muncul berita macam-macam. Dia melihat dari Jakarta, dia bisa melihat Surabaya, bisa berpikir tentang Surabaya. Oh, ternyata Surabaya kok rasanya kok lebih enak dari Jakarta ya. Bagaimanapun juga di sana kan sesulit apapun cari kerja kan, nggak perlu kontrak rumah, nggak perlu kos, ada rumah sendiri. Ada saja pikiran-pikiran yang membuat perbandingan, membuat penilaian, membuat penyimpulan. Akhirnya membuat kita harus kembali lagi ke Surabaya. Kebanyakan orang kan hidupnya ingin ada peningkatan gitu. Tapi nggak pernah fokus di sini dan sekarang. Seharusnya direalisasikan di sini. Karena orang selalu melihat Gitu. Masa lalu selalu keluar dari kenyataan. iya, itu yang pasti itu ya. Masuk ke dalam masuk ke dalam langit ya. Iya. Alam umum. Nah, Ilusi itu ya. makanya Saya berapa puluh tahun hidup dalam ilusi. Kayaknya nah itu saya tuh kerja itu gak menikmati apa.
bisa berkarya gitu ya. Jadi waktunya cuma untuk menghayal kok foya-foya gitu. Oleh karena itu malam ini yang ingin ngajari sampean akan memberikan metode pada sampean caranya menjadi saksi. Kira-kira sampean sudah menjadi saksi belum kira-kira? Saksi apa? Loh, iya kan seringkali kita ngomong aku bersaksi tiada Tuhan. Nah, Iya, sebelum itu dan yang disebut saksi itu bukan hanya dalam pengertian itu saja. Ya. Gimana? Sebelum itu dilanjut, tanya sebentar. Kira-kira ada enggak ya orang yang sudah lepas dari karma, maksudnya sudah tidak menjalani karma, yang sudah lepas dari hidup reinkarnasi lah, istilahnya sudah nggak hidup lagi. Orang seringkali menyangka orang yang bebas dari karma itu disebut moksha. Ya. Orang yang bebas dari karma itu disebut moksha. Ya. Dan seringkali orang berpaham ya di perkara karma, ya. Sebetulnya itu perkara alamiah, ya, dan akan dialami oleh semua orang. Jadi persoalan karma itu bukan ajaran Hindu. Seringkali orang-orang Hindu menganggap itu ajaran Hindu, itu ajaran Hindu. Bukan. Itu memang kenyataan yang terjadi seperti itu. Itu bukan ajaran Hindu. Itu memang yang terjadi seperti itu. Tumimba lahir kalau orang Jawa bilang. Pemalam ya. Ya, begitulah sunatullah kehidupan. Yang jadi masalah, roh kita ini nggak pernah mati. Dia selalu hidup. Ya. Sedangkan tubuh yang dipakainya ini terbatas. Tumimba lahir, bahwa tumimba lahir atau karma itu bukan ajaran Hindu. Ajaran Hindu hanya memberitahukan bahwa yang terjadi dalam kehidupan seperti itu. Jadi itu bukan ajaran. Memang dan semua agama, semua kitab suci tidak memberikan ajaran apapun. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan. Ajaran itu nggak ada, ya. Maka karma itu bukan ajaran. Memang seperti itulah kehidupan. Seringkali orang Hindu akan menganggap, wah itu ajaran Hindu. Yang Islam mengatakan, wah itu bukan ajaran Islam. Kenapa kita harus ngikutin keyakinan semacam itu? Itu nggak ada dalam ajaran Islam. Nah, ini orang-orang yang terdoktrin oleh dogma-dogma agamanya masing-masing. Nah, orang-orang yang terdoktrin ini karena orang-orang itu cara berpikirnya masih terbatas, pengetahuannya masih terbatas. Jadi ya itu karena banyak orang yang terpola oleh keyakinannya masing-masing. Para penganut agama itu seringkali terpola cara berpikirnya. Seolah-olah kalau ada cerita tentang ini, wah itu dari Islam, itu bukan Hindu. Kita seringkali mengkotak-kotak seperti itu, ya. Nah, jadi persoalan karma, semua agama mengajarkannya. Cuma cara mengajarkannya, cara memberitahukannya, cara mengungkapkannya itu dengan narasi yang berbeda. Dengan narasi yang berbeda. Dalam Islam dikatakan bahwa Tuhan akan membalas setiap perbuatan manusia dengan cara yang setimpal. Jadi kalau orang akan dibalas dengan cara yang setimpal, otomatis kan harus dihidupkan lagi. Duh. Dihidupkan lagi nggak Tuhan? Ya dihidupkan lagi. Ya, itu narasinya begitu. Narasi itu sendiri sudah membuktikan bahwa karma ini hanya bisa bekerja kalau ada kehidupan kembali. Narasi bisa berbeda-beda, makanya belajar agama. Jadi karma itu menjalankan yang hidup itu. Hah? Yang menjalankan yang hidup itu ya. Yang menjalankan apa? Karma itu. Iya. Yang mengalami karma itu jiwa, bukan ruh.
Jiwa ini yang mengalami tumimba lahir. Tubuhnya yang berganti-ganti, jiwanya sama. Ya? Yang mengalami lahir kembali itu jiwa, bukan tubuh, bukan ruh. Yang mengalami susah dan senang itu jiwa. Nah, bukan tubuh, bukan ruh. Nah, pikiran itu ada di antara jiwa dan tubuh. Maka pikiran ini banyak memberikan pengaruh pada kehidupan tubuh dan jiwanya. Jadi pikiran ini tidak ada di tubuh, juga tidak ada di jiwa. Dia di antara keduanya. Nah, jadi kita kembali lagi pada karma ya. Tadi cerita tentang Mas Yadi udah jelas kan? Jelas ya. Jadi yang perlu kita waspadai di sini adalah pikiran kita, ya. Oke, tadi kita lupa saksi. Apa yang sampai tanyakan pada Hyang sebelum Hyang menjelaskan tentang bagaimana teknik untuk menjadi seorang saksi. Apa yang Hyang ungkap ini sudah menjawab belum? Sampai tadi bertanya tentang apa tadi? Apa ruh saya, Pak Eko sama Yang, apa Pak Aji sama? Itu. Ruh itu tunggal. Ruh tunggal. Ruh itu nggak bisa dihitung. Ruh mungkin bahasa Arabnya ruh, mungkin bahasa lainnya bisa disebut kesadaran. Ya. Dia tunggal. Tapi yang maksud dalam ajaran Buddha kesadaran itu ya Tuhan itu sendiri. Nah? Dalam ajaran Buddha kan saya pernah mendengar itu ada kesadaran. Puncaknya adalah kesadaran. Kesadaran itu apa ya Tuhan itu? Ya tergantung pada tingkat kesadaran. Kesadaran dan tingkatannya juga. Ya kesadaran macam-macam. Ada tingkatan yang tertinggi yang disebut dengan kesadaran murni gitu kan. Itu yang. Karena pemahaman tentang kesadaran itu bermacam-macam. Sehingga kita memberi penjelasan secara detail. Ya, karena ada orang pingsan begitu bangun katanya dia sadar. Berarti kesadarannya ada pada tubuh kan. Ketika orang tadinya nakal kemudian jadi baik, sekarang dia sudah sadar. Jadi berbagai macam kesadaran. Jadi banyak bentuk-bentuk kesadaran itu yang dipahami oleh orang-orang, dan mungkin orang-orang nggak paham juga. Makanya untuk membedakan antara kesadaran yang sebenarnya dengan kesadaran yang dipahami orang-orang banyak, kita nyebutnya sebagai kesadaran murni. Kesadaran universal. Kesadaran universal. Bisa seperti itu. Kesadaran bisa seperti itu. Sama dengan ruh. Ada ruh yang belum universal. Ya. Misalnya sampean sadar sebagai ruh. Mungkin sadar sebagai ruh baru ruh personal. Kita sudah pada tingkat yang tinggi. Sadar sebagai ruh itu tinggi. Tapi masih di tingkat personal. Kalau kita sudah mampu sadar sebagai ruh secara universal, nah ini nggak dibatasi lagi. Kita sudah nggak ada bedanya. Kamu ya aku ya kamu. Nah ini kalau kita udah punya kesadaran ruh universal. Dan orang-orang udah di tingkat ini nggak mau nyakiti orang. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti dirinya sendiri.
Dia melihat orang lain tuh seperti melihat dirinya. Ini kesadaran universal. Dalam dirinya udah nggak ada kebencian apa-apa, sudah nggak ada pikiran apa-apa. Kayak aklamasi. kayak bantai gitu ya. Ya nggak bantai-bantai saja, siapapun juga. Tapi kebanyakan saya lihat ulama itu semakin pandai nanya. Nah, itu kan ulama yang banyak bicara. Ulama yang nggak banyak bicara juga kan ada. Kebenciannya semakin mendalam sama orang. Nah, itu bukan ulama itu. Yang semacam itu kita jangan nyebutnya ulama. Salah. Kalau kita mengatakan itu ulama yang salah, ya salah. Itu bukan ulama. Kalau ulama masih melawan kesalahan, namanya bukan ulama. Nah, jadi itu. Oke, kalau kebanyakan bantai itu saya tuh kalau dengar senang. Masalahnya kalau bicara nada ini enggak ada Ya, bencian gitu ya. ya karena sampean pada apa? Sampean di zaman ini apa yang sampean lihat ulah orang-orang yang mengaku sebagai orang yang mengaku sebagai pendakwah agama, tapi perilakunya banyak yang tidak baik. Sehingga apa yang terlihat oleh sampean ya itu. Ibaratnya sampean mancing mujair di kolam emas. Ini ada kolam emas atau kolam emas. Tapi sampean pengen mancing mujair, pasti yang dapatkan emas. Ikan mas. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Otomatis ketika ada pencurian pasti orang Islam. Ada copet pasti orang Islam. Di Thailand mayoritas Buddha. Kalau ada copet pasti orang Buddha. Karena mayoritas itu. Loh iya. Yang pernah dulu ini memang kebetulan itu. Enaknya kita orang Islam. Ya. Ya, cuma Ya kalau sampai hidup di sana akan seperti itu. tapi makanya di Indonesia itu yang ya lumayan baik kan. Makanya kita harus bebaskan diri kita melampaui semuanya. Nah, kalau sampai di Thailand semuanya Buddha. Ketika ada maling tertangkap orang Buddha. Ketika ada orang diperkosa orang Buddha. Yang diperkosa Buddha. Memang semuanya Buddha. Jadi jangan menyimpulkan. Benar ya. Di India Hindu semua di sana. Maka kalau kita melihat segala sesuatu apa yang terjadi di sana pasti Hindu. Makanya ketika sampai mancing di kolam emas, ya dapatnya emas terus. Iya. Logis. Gitu. Dan itu nggak bisa dijadikan perbandingan. Yang perlu kita pahami sekarang, tidak ada yang salah dengan agamanya, tapi para penganutnya. Para penganutnya menjadi melawan kesalahan karena biasanya merasa mayoritas. Kalau dia merasa mayoritas, akeh bolone, jadi sombong, arogan, merasa kuasa. Di Thailand, mayoritas Buddha, dia kuasa di sana. Di Bali, mayoritas Hindu. Jangan coba-coba orang Islam di sana macam-macam. Dan kita membuat perbandingan, tapi bisa Bali itu mayoritas Hindu. Apapun yang dilakukan di sana pasti kita lihat Hindu. Tapi kalau saya datang Bali kok seneng gitu ya. Nah itu karena dari jauh. Kalau kita melihat, makanya yang bilang ya, kalau jauh itu bau wangi, kalau dekat bau tai. Yang sampai melarikan diri. Ya bukan begitu. Ya bukan begitu juga. Ya, yang ini sudah ngalami semua. Hidup di Bali tahu, hidup dengan orang ini tahu semuanya. Banyak orang bilang tentang Bali, ya yang tersenyum, yang juga tahu Bali. Kurang lebihnya Bali yang tahu.
netral yang itu. Iya. Jadi yang Kurang lebihnya Jawa juga yang tahu. Kurang lebihnya orang Islam juga yang tahu. berarti yang nggak memihak sama siapa ya? Hah? Berarti yang nggak memihak sampai siapa ya? Ya iya, terus ah. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Iya. Kalau bisa makanya yang saya nggak pernah dengar menjelekan agama Menjelekan atau apapun. membaik-baikan. Iya, enggak. Yang justru nggak suka dengan orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu seringkali untuk mengangkat dirinya dengan cara menjelekan yang lain. Lebih baik itu nggak usah komentar gitu. Ini orang-orang munafik untuk mengangkat ajarannya dengan menjelekan ajaran yang lain. Ini orang-orang yang nggak benar, para pengecut. Termasuk saya sih sekarang itu ikut dalam kondisi sekarang ini kan ikut-ikutan menjelekan. Ya, itu cara berpikir masyarakat kebanyakan seperti itu. Oh, berarti memang Terpola, memang dipola, digiring sama ada orang-orang tertentu yang berusaha menggiring. Orang-orang yang berusaha memecah belah. Ya, yang ini membenci ini, yang ini membenci ini. Akhirnya kemudian diadu domba. Nah, kemana arahnya? Ya. Kita jangan jadi jangkrik, dikileni terus-terusan akhirnya gatel bulu tarung iya, aja. benar. Saya stop aja ya. Jadi saya nggak usah dengar yang Iya, nggak perlu. Baik buruk itu ada di mana-mana. biasa itu kan. Ya, seperti itulah manusia. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman buat sampean. Itu pengalaman yang mahal. Sampai tinggal simpen pengalaman tadi. Nanti sampai bisa lihat di mana Saya kebaikan. pernah dikasih tahu tetangga saya dulu sekarang kan haji. Tapi senang Jawa ini. Kalau orang ngomongin nek pengen bener ya kudu salah dhisik, ora tahu salah kudu bener kok ndi. Saya mikir bener ya. Ya paling tidak seperti itu. Jadi dulu aku tuh biyen mursal ngene, saiki lagi ngene ya wis tau salah, Iya. Jadi aku ngomong aku Ini diceritakan yang masalah kecelakaan tadi ya. Iya, kita kan belajar dari kesalahan. Makanya orang mengalami kesalahan itu tidak salah. Ya. Yang disebut salah ketika dia mengulang-ulang berkali-kali kesalahannya. Kesalahan yang pertama kali terjadi itu bisa dimaklumi. Mungkin karena ketidaktahuan. Tapi kalau kesalahan itu kita ulangi berkali-kali, itu baru salah yang sebenarnya. Sama seperti kalau jadi kesalahan itu bisa jadi alarm buat sampean. Sama seperti sepeda motor sampean, kalau ulinya habis, alarmnya nyala, iya kan? Kalau alarmnya nyala sampai nggak isi ulinya, ya itu kesalahan yang sebenarnya terjadi. iya bener ya. Sama dengan sakit. Kalau kita sakit, itu belum tentu penyakit. Sakit yang kita alami itu alarm. Ya, jangan dianggap penyakit, ya alarm, baru alarm. Sama seperti motor kita, dia punya alarm, ya kan? Mungkin dengan lampu, mungkin dengan suara, ya kan? Nah kalau alarmnya bunyi, itu tandanya ada sesuatu yang harus kita penuhi. Tapi belum bermasalah. Dia hanya memberitahukan kita ada sesuatu yang akan menjadi masalah kalau tidak segera dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Iya, kayak mesin itu ya. Iya. Ada sesuatu urusan dia kan terbaca. Ya sama seperti sepeda motor kita, kalau ulinya habis nyala lampunya, ya kan? Jadi ini oli kan kadang nulis gini, oh ini kan ini. Sama dengan tubuh kita. Kalau orang bilang kadang-kadang orang kadang-kadang membayangkan enak ya kalau tubuh kita ini kebal sakit, wah mungkin asik gitu.
Dia pikir kalau kepala sakit asik gitu kan, megang api gak kepanasan. Oh iya. Nah, Ya yang waktu meditasi kemarin itu kok saya ada melintas itu wanita itu melirik saya gitu ya. Tapi pakai apa ya? Kayak nggak injak tangan gitu. Oh iya. Tapi melirik saya, Iya. saya itu terus takut ya. Terus saya tuh langsung ingat saya nyalakan. Oke, nanti kita ceritakan itu. Nah, ini tadi yang bilang apa? Iya. Kalau misalnya orang seringkali punya apa? Orang seringkali berpikiran, andai kata tubuh kita ini kebal, tidak mudah apa merasakan sakit. Misalnya kita kena jarum nggak sakit, kena api nggak sakit. Kadang bangga ya. Padahal dengan adanya rasa sakit dalam diri kita itu alarm. Dia akan memberikan peringatan kita akan apa tentang bahaya yang lebih besar. Coba sampean kalau sampean nggak punya rasa sakit, ngelunggui geni atau tiba-tiba sampean menduduki bara api, nah, sampean nggak sakit, duduk aja terus. Tahu-tahu gosong, tahu-tahu entek ya, kerowok. Tapi sampean nggak merasa sakit. Nah, tahu-tahu apa? Berlubang, gimana? Gak enak kan? Jadi dengan adanya sakit tadi kita jadi, kan bisa dong kita Respon gitu. kita jadi tanggap. Kan? Jadi kita bersyukur dengan semua keterbatasan kita itu, dengan semua keterbatasan tadi. Kalau kita pahami, maka kita akan senantiasa bersyukur. Oh iya, berarti itu kadang kita itu apa mengikuti pola pikir gitu ya. Kadang itu Iya. mengikuti pikiran tadi loh yang paling berat itu. Kadang baca ini muang kan. Iya, pikiran Ikutan seorang saya itu merasakan itu ya. Iya, pikiran kan selalu mengajak kita untuk lebih baik, lebih kuat. Terus tadi apa mau cerita apa tadi? Oh, meditasi tadi tuh. Gimana? Kok saya lihat kayak wanita berjalan gitu loh. Wanita berjalan. Kapan itu? Meditasinya kapan di mana? Di waktu kemarin. Kamar. Kemarin. Oh, di tempat sendiri. Ya. Terus sampai melihat ada Kayak wanita berjalan tapi nyamping gitu loh. ada Kan tuh lihat sampai saya. terus sampai sapa enggak? Enggak. Harusnya disapa untuk membuktikan bahwa itu wanita atau makhluk atau hanya Ilusi gitu. ilusi ya. Menyapanya gimana ya? Ya cukup dari hati aja. Assalamualaikum atau Rahayu gitu ya. Rahayu, itu saja dalam hati. Nanti kan ada jawaban dan yang mendengar hati kita nanti. Dan Tapi kalau memang real ya dia akan menjawab. Dan ketika dia menjawab, bukan telinga kita yang mendengar, hati kita. Makanya kalau di sana seolah-olah dalam hati kita tuh ada dialog sama dengan tapi kayak menyadari gitu ya. iya. Kayak bicara Apa terus apa selanjutnya gimana? Atau kebetulan memang dia lewat atau dia memang ingin memperkenalkan diri tapi dengan cara mungkin Wajahnya nggak nampak ya? nampak. Gambarannya seperti apa? Ya orang pakai apa ya? pakaiannya apa? Putih. Hah? Putih. Pakai pakaian apa? Pakaian adat? Rok gitu. Daster gitu loh ya. Cuma Artinya dia pakaian kuno, pakaian lama, pakaian baru. ya kayak di film-film kuntilanak gitu. Cuma Oh. cuma melirik, cuma dia melirik gitu ya. Oh. Cuma enggak menakut-nakuti juga enggak. Cuma ya kakinya harus disapa. cuma kakinya tuh Ya kemungkinan itu hanya semacam jiwa-jiwa yang sedang melayang. rem. Tapi langsung saya kaget gitu, langsung saya nyalakan ya. Ya, Siap, dia. apa.
Iki wedi. Oh, dikasih salam berarti ya, Mbak? Iya, assalamualaikum. Siapa? Kalau saya memang Rahayu aja ya. Hah? Apa penunggunya ini ya? Hah? Gimana? Apa penunggunya ini ya? Ini nggak ada penunggu. Apa kok gitu? Ini kan saya taruh di anu ya. Iya itu Dicatat di rumah di ya. atas. Ini kan ada. Ya kan makanya kasih salam. Lain waktu kasih salam. Siapa? Oh, kan ada penunggu-penunggu itu. Nggak ada ini. Nah, ini kena screen di pencak silat dulu ya. Kan ada kasih mori ya. Kasih mori. Itu mori itu kan sebenarnya kalau gurunya tuh bilang ini untuk jasa aja. Tapi anggota pencak silat itu rata-rata aneh-aneh. Difungsikan nyeleneh-nyeleneh, bikin acara sendiri-sendiri. Termasuk saya juga. Oh. Saya tuh pernah melihat apa ngetes lah dulu itu, tes ke paranormal istilahnya. Lihat itu gede sini sampai kaget loh orangnya. Kadang itu kan terdoktrin seperti itu masih juga sama mungkin. Akhirnya pikirannya juga aneh-aneh. Ya bisa saja memang diisi sama gurunya gitu kan. Tapi energi yang diisi itu macam apa? Bisa saja seperti itu. Energi itu kan macam-macam. Ada yang kasar, ada yang halus. Ya. Gitu. Nah, nanti ini kadangnya dulu ya, Pak. Wah, nggak ada istilah-istilah gitu. Pokoknya Energi. energi baik semuanya. Tujuan.